Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arumsari Ramadhani dan kelompok saya Junaifi, Fiorentin Dwi Saputri, dan Ajeng Winarsiwi. Di sini kami akan menjelaskan tentang gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim dalam Muhammadiyah. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama berkaitan dengan definisi fakir dan miskin. Fakir menurut Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya, fakir adalah orang yang tidak punya apa-apa atau punya sedikit kecukupan tapi kurang dari setengahnya. Sedangkan miskin adalah yang mendapatkan setengah kecukupan atau lebih tetapi tidak memadai. Sebagai contoh, seseorang memiliki kebutuhan dasar untuk hidup sebesar 50.000, tetapi dia hanya memiliki penghasilan 30-40.000, maka dia bisa disebut fakir. Contoh lain, seseorang yang sudah dalam kondisi tidak bisa bekerja, seperti cacat fisik atau sakit, namun dia memiliki harta sekitar 25 juta. Beliau bisa dikatakan fakir dikarenakan sisa hartanya tersebut diperkirakan tidak mencukupi kebutuhan dasar hidupnya yang diperkirakan sisa usianya sebesar 20-30 tahun lagi. Yang kedua, miskin. Orang yang miskin bukanlah orang yang merasa telah cukup dengan 1 atau 2 buah kurma atau sesuap atau 2 suap makanan. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak minta-minta dan menunjukkan kemiskinannya kepada orang lain. Menurut Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, contoh dari miskin adalah seseorang yang hanya dapat mencukupi setengah atau lebih dari kebutuhan pokok dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri dan anak, namun tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya. Misalnya, seseorang membutuhkan uang 1 juta dalam sebulan, namun ia hanya memperoleh sebesar 500.000 dalam sebulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Junaifi. Al-Mawsu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah menafsirkan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya ketika dia belum balik. Berdasarkan hadis, tidak ada status yatim setelah mimpi basah. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak yatim yaitu ketika anak tersebut tidak memiliki ayah lagi sebelum dewasa, dan apabila sudah mengalami mimpi basah, maka sudah dikategorikan sebagai dewasa, bukan lagi anak yatim, dan mereka dapat mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dari materi ini secara umum yaitu untuk memberikan pengingat. Tidak ada penghambaan kecuali hanya penghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kehidupan sekarang, manusia harus dibebaskan paling tidak dari 3 bentuk cengkeraman, yakni kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Ketiga cengkeraman tersebut adalah hal yang paling umum di lingkungan masyarakat saat ini dan yang sering kali diabaikan. Oleh sebab itu, kita sebagai yang mampu setidaknya membantu dari hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalkan untuk kemiskinan, kita memberikan sedekah. Untuk kebodohan dan keterbelakangan, kita dapat membantu dengan memberinya motivasi untuk belajar dan mendampingi perkembangannya. Di dalam slide selanjutnya akan dibahas lebih lanjut apa saja yang sudah Muhammadiyah lakukan dalam gerakan peduli kepada fakir, miskin, dan anak yatim. Baik, di sini saya akan membahas materi selanjutnya mengenai bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Yang pertama adalah pelayanan pendidikan. Nah, dalam pelayanan pendidikan ini, Muhammadiyah mencurahkan segala kemampuannya untuk mendirikan sekolah-sekolah, mulai dari taman kanak-kanak atau pendidikan usia dini, sampai ke perguruan tinggi. Dan yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini diurus oleh suatu majelis yang diberi nama Majelis Pembinaan Kesehatan Umum dalam mewujudkan visi misinya Muhammadiyah untuk tahun 2025, dan salah satunya usahanya adalah meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir ada pelayanan sosial. Nah, dalam pelayanan sosial ini, amal usaha dalam bidang kesejahteraan atau kesehatan
meliputi pembinaan anak yatim dan anak fakir miskin maupun kaum duafa. Pembinaan daerah kumuh, daerah tertinggal, anak jalanan, pekerja anak, rumah sakit, rumah bersalin, balai kesehatan masyarakat, ataupun keputusan Muktamar Muhammadiyah 43.162. Dan yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat, pendampingan usaha masyarakat tani dan nelayan. Dan yang kedua mengenai tentang program MPM yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah. MPM sendiri yang bermaksud adalah Majelis Permusyawaratan Muhammadiyah. Yang pertama ada pemberdayaan petani, yaitu pembinaan tata cara tanam yang menggunakan pupuk organik, pelatihan dan penyediaan fasilitator pemberdayaan, serta penyadaran fungsi penting pupuk organik dan lain-lain. Dan yang kedua ada pemberdayaan kelompok usaha mikro. MPM melakukan pendampingan terhadap kelompok usaha mikro, misalnya kelompok perempuan petani kakao, kelompok petani di Tasikmalaya, dan kelompok industri rumah tangga dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pemberdayaan kelompok miskin kota MPM, yaitu dalam pemberdayaan ini membuat pilot proyek pemberdayaan pengemudi becak dan lain-lain. Terima kasih. Keberpihakan Muhammadiyah terhadap kaum duafa atau fakir miskin. Jadi di bawah ini merupakan bentuk-bentuk keberpihakan Muhammadiyah terhadap kaum duafa atau fakir miskin. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai lembaga sosial keagamaan dapat lebih berperan aktif dalam memperdayakan masyarakat kecil. Pada Muktamar tahun 2000, didirikanlah lembaga buruh, petani, dan nelayan. Muktamar 2005 di Malang ini lebih banyak disempurnakan dengan pendirian Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau yang disebut MPM. Menggagas pendirian musola di tempat umum, pasar, terminal, stasiun, manajemen perjalanan haji secara profesional, termasuk ibadah korban dan fitrah serta zakat. Gerakan sedekah dan infak bagi kegiatan-kegiatan sosial seperti pendidikan, membagi santunan terhadap fakir miskin, duafa, dan yatim piatu. Pemenuhan pada sektor ketahanan pangan yaitu pemberian sembako di saat pandemi COVID-19. Pembangunan tempat ibadah musola di tempat umum, pasar, stasiun, kereta api, dan terminal bus, juga pembagian daging korban untuk fakir miskin, dan pembagian zakat fitrah. Muhammadiyah mempelopori keterlibatan masyarakat dalam membangun gedung sekolah dengan memberikan infak, sedekah, dan zakat. Yang terakhir adalah gerakan sosial Muhammadiyah untuk anak yatim. Dalam gerakan peduli pada anak yatim, Muhammadiyah juga aktif mendirikan panti asuhan di berbagai daerah dan memfasilitasi panti asuhan dengan lembaga-lembaga lainnya guna meningkatkan pelayanan kepedulian pada anak yatim. Kelahiran panti asuhan adalah buah pengamalan atas pemahaman Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenai pentingnya memperhatikan dan menyantuni anak-anak yatim serta fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.